teman-teman semua, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masyarakat digital, yaitu bagaimana teknologi dan internet membentuk cara kita hidup, berkomunikasi, dan bekerja di era modern. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, kenalin dulu ada siapa aja yang terlibat di video ini. Yang pertama ada Pita, lalu ada Alen, berikutnya ada Neva, dan terakhir ada Adin. Oke, kalau sudah saling kenal, sekarang kita langsung lanjut ke materinya. Yuk simak videonya. Masyarakat digital adalah kelompok sosial yang interaksinya sangat bergantung pada teknologi digital dan internet untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Manuel Castell, masyarakat digital sebagai sebuah masyarakat jaringan yang bisa kita sebut sebagai network society, di mana struktur sosialnya terbentuk dari jaringan yang berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi mikroelektronik. Contohnya, kita pakai Instagram atau WhatsApp buat ngobrol, update story, bikin grup, atau sekedar mantau kehidupan orang lain. Nah, dua aplikasi itu bikin kita bisa terhubung sama siapapun, dimanapun, tanpa peduli jarak. Mau chat orang beda pulau, kirim foto ke temen yang lagi di luar negeri, atau video call keluarga, itu semua tinggal klik. Nah, tanpa kita sadari, aplikasi-aplikasi itu udah bikin kita punya jaringan pertemanan yang luas banget. Bahkan bisa sampai beda kota, pulau, beda desa, atau bahkan beda planet juga. Kejauhan ya? Maksudnya beda negara. Tapi ya, siapa tahu suatu hari ada teman baru dari Mars yang ngechat, "Bro, sinyal di sini nge-lag nih." Oke, kita kembali ke materi. Sistem pembayaran digital seperti e-wallet, OVO, GoPay, Dana menggunakan jaringan mikroelektronik agar pengguna dapat melakukan interaksi atau menggunakannya sebagai transaksi ekonomi secara mudah dan aman yang dilakukan di smartphone. E-wallet juga menyimpan saldo elektronik yang dimana mempermudah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya belanja online, transportasi, dan tagihan. Scott berpendapat bahwa kita berada di era digital, di mana teknologi berinteraksi erat dengan kehidupan dan manusia telah bertransformasi. Teknologi jadi alat yang sangat efektif untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari interaksi sosial dan ekonomi. Aktivitas jual beli online di marketplace kayak Tokopedia dan Shopee itu sebenarnya contoh jelas gimana teknologi membentuk ekonomi digital kita. Jadi gini, di platform itu semuanya udah serba digital, mulai dari katalog barang, sistem pembayaran, sampai pengiriman yang udah otomatis terhubung. Data produk dan transaksi disimpan di cloud, jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja, dan aman. Dengan mekanisme kayak gini, penjual sama pembeli bisa transaksi tanpa harus ketemu langsung. Hasilnya, prosesnya lebih cepat, praktis, dan marketnya bisa makin luas, bahkan sampai keluar daerah ataupun luar negeri. Ini nunjukin kalau kehidupan ekonomi kita sekarang udah jadi bagian dari masyarakat jaringan. Semua aktivitas sosial dan ekonomi nyambung lewat internet. Husnaini, Suherman, Indrawan, dan Wijoyo mendefinisikan masyarakat digital sebagai kelompok yang sangat bergantung kepada TIK, khususnya internet, untuk menunjang aktivitas mulai dari komunikasi, dari info, pekerjaan, sampai pada urusan politik dan budaya, semuanya pakai internet. Di dunia politik, internet bikin orang gampang update info terbaru, mulai dari lihat berita, pantengin diskusi politik, sampai ngikutin kampanye di Instagram, WhatsApp, Twitter, dan platform lainnya. Di bidang budaya juga sama. Mau nonton tari tradisional,
konser, atau pertunjukan seni, tinggal streaming aja. Semua jadi lebih terbuka, gak harus datang ke tempatnya, dan budaya makin gampang dilestarikan. Simpulannya, masyarakat digital itu hidupnya udah lengket banget sama teknologi. Semua aktivitas seperti ngobrol, kerja, belajar, belanja, sampai cari info politik atau budaya. Sekarang lewat internet aja. Sosmed, e-wallet, cloud, marketplace, semuanya bikin orang bisa terhubung, berinteraksi, dan bertransaksi kapan aja dan tanpa batas jarak. Dunia kita jadi kayak satu jaringan besar yang jalani kehidupan sehari-hari secara cepat, praktis, dan real time. Segitu dulu ya buat sekarang. Makasih banget udah nemenin sampai akhir. Semoga bermanfaat dan enak diikuti. Kita lanjut lagi ya di lain waktu. Jaga diri kalian ya, soalnya kalau bukan kalian yang jaga diri, siapa lagi? Aku aja masih berusaha jaga perasaan sendiri yang sering gak dijaga balik. Oke, terima kasih ya. Dadah.